Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan kenikmatan beribadah di awal hari Senin, di awal pekan. Mudah-mudahan juga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan buat kita semua. Dan semua bisa menikmati nikmat sehat dan merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga, para sahabat, kerabatnya, tabi'i wa tabi'innya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu pula terlimpah kepada kita, dicatat sebagai umatnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Al-Qiyamah ayat 36. Setiap doa, setiap ucap, setiap kata, setiap gerak adalah sebuah konsekuensi yang nantinya juga akan dipertanggungjawabkan. Hari ini insya Allah di Senin pagi ini akan dipandu kajiannya bersama Ustadz Asep Ma'ad, doa dalam Asmaul Husna. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu wejangan dari Bunda Empet. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari saya absen ya. Iya, kemana? Damang, Bunda Damang. Alhamdulillah Ustadz Asep, nuhun. Mana Bunda? Ke tepang Jumat Ustadz Asep. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Pak Rustam yang selalu istiqomah dalam mengikuti Zoom. Juga Ustadz Asep dan Ustadzmu Kang Dea yang hari ini bertugas sebagai yang akan memberikan pemateri, Pak Ustadz Asep, yang lainnya bertugas untuk melaksanakan acara pengajian ini. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini simak betul Asmaul Husna karena doa dimulai dengan istighfar Asmaul Husna, insya Allah akan segera kasih ijabah oleh Allah. Kepada yang sedang berpuasa Senin, mudah-mudahan diberi kesehatan dan kelancaran. Yang sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Dan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga ilmunya barokah dan semoga kita Allah diberikan kesehatan dan rahmat serta barokahnya. Dan juga mudah-mudahan dalam kesempatan ini pandemi lekas selesai supaya kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Sekian barangkali, selamat menyimak dan selamat mendengarkan, kemudian aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita hidup selamat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bunda. Nuhun Bunda, terima kasih Bunda wajangannya. Ya. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hadir guru-guru kita Ustadz Wijayanto dari Jogja, mudah-mudahan sehat di sana ya. Dan jamaah juga dari Jogja ya. Kang Dea, saya ingin menyampaikan sesuatu dulu. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa insya Allah Khalifah itu akan berangkat di tanggal 6 Maret dan 20 Maret ya, keberangkatan untuk umroh tanggal 7 dan tanggal 21. Karena H-1 harus karantina dulu di wilayah area Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah inilah programnya Hotel Mekah Kondat untuk tanggal 6 dan Lidermuna di Madinah. Inilah biaya umroh di bulan Maret 2022 ya, harga sekitar 34.050.000 rupiah menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. Dan daftarkan untuk para putra-putri kerabat saudara, tidak perlu menunggu untuk berumur untuk daftar haji. Di atas usia 12 tahun sudah bisa mendaftar dan usia keberangkatan di atas 18 tahun. Kita tahu masa tunggu untuk haji reguler
Wilayah Jawa Barat 21 tahun, Jakarta 26 tahun, dan Jawa Tengah 30 tahun. Paling tinggi Makassar 43 tahun. Kebayang kalau daftarnya di usia 40 tahun Ustaz Asep ya, daerah Makassar. Jangan tunggu, silakan daftarkan, dan selain haji kuota, daftarkan juga untuk haji furoda ya. Hanya pendaftaran dan biaya saja yang berbeda tentunya ya. Insya Allah pembimbingnya ada Ustadz Wijayanto juga ya, siap berangkat program haji di Khalifah. Inilah fasilitasnya, ada Kang Dea? Tidak ada? Cukup? Cukup ya. Baik. Ustadz Asep sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanjung Sari nggak hujan-hujan ya? Oh, kemarin hujan. Seharian hujan. Ya, baik Ustaz Asep, hari ini kajiannya tentang doa di dalam Asmaul Husna. Mudah-mudahan berkah pagi ini. Selamat menyimak dan mengkaji tentang doa di Asmaul Husna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, ahmaduhu wa huwal 'aliyyul akram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan guru-guru kita, wabil khusus Bunda Empet beserta keluarga, kemudian Ustadz Wijayanto, Bapak Rustam sebagai direktur, dan seluruh staf Khalifatul dan semua hadirin wal hadirat jemaah yang Allah muliakan pada kajian Khalifatul. Marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini, di hari Senin, di bulan Rajab, kita bisa bertemu kembali di kajian Khalifatul meskipun dengan online melalui Zoom. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, disehatkan lahir batin, dijauhkan dari balai dan musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salamnya kita curahkan kepada Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'at sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan Bapak serta hadirin yang Allah muliakan, ikhwan muslimin yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian yang telah dijelaskan beberapa minggu yang lalu mengenai doa dalam Asmaul Husna. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, mengulang sedikit, doa itu adalah menyeru, mengajak, undangan, meminta, dan yang lainnya. Bisa dikatakan
Kalau dalam bahasa kita itu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada selain daripada Allah. Kita harus memohon kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, yang telah menciptakan bumi dan langit beserta isinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ibu dan Bapak beserta yang jemaah yang Allah muliakan, jadi kita itu harus memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun. Baik di pagi hari, di sore hari, di malam hari, ketika kita bekerja, ketika kita berada di kantor, ataupun di perjalanan, ataupun di tempat manapun. Kita senantiasa dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan baik diri kita, keluarga kita, khususnya umumnya muslimin dan muslimat. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi setiap permintaan kita akan makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu dan bapak yang Allah muliakan, ada beberapa doa yang mana doa tersebut akan makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang disebut dengan sa'atul ijabah doa. Yang kedua, maqam ijabah doa. Ada sa'atul ijabah doa, ada waktu diijabah doa kita, ada tempat makbulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ibu bapak ketahui, seperti yang ibu bapak telah dilakukan ketika melaksanakan ibadah suci yang agung dan mulia, ketika ibadah haji ataupun ibadah umroh, di sana ada maqam ijabah doa, tempat makbulnya doa kita, tempat makbulnya permohonan kita, tempat makbulnya permintaan kita, ya. Di antaranya seperti yang kita lakukan ketika melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, ketika kita berada di sekeliling Ka'bah, kita memohon kepada Allah, kita menghadap Ka'bah Baitullah, karena Ka'bah Baitullah adalah asyraful jihad, sebaik-baiknya arah. Semua orang mengarah ataupun berkiblat ataupun menghadap kepada Ka'bah Baitullah, karena Ka'bah Baitullah adalah asyraful jihad. Sebaik-baiknya jihad, sebaik-baiknya kita menghadap, ya, dari jihad manapun tetap mengarah ke Ka'bah. Ada yang di sebelah sana menghadap langsung ke Ka'bah. Jadi ketika kita memohon kepada Allah di tempat yang agung dan mulia, yaitu Baitullah, nah itu adalah maqam ijabah doa. Semuanya ingin melihat Ka'bah, ingin berdoa, menghadap Ka'bah, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menghadap ke kiblat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, ada pula tempat-tempat ijabah doa di sekeliling Ka'bah itu. Ada yang disebut dengan maqam Ibrahim. Ketika kita berdoa melewati maqam Ibrahim sambil berdoa, ada doa khusus, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kita melewati ataupun menghadap kepada multajam ataupun kita di pintu Ka'bah, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maqam ijabah doa, tempat makbulnya doa atau permintaan kita. Ada pula di sekeliling Ka'bah itu yang disebut dengan Hijr Ismail. Kemudian di Bukit Safa dan Marwah sambil membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ketika kita berada di padang Arafah juga sama, itu adalah maqam ijabah doa.
Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, ada juga yang disebut dengan sa'atul ijabah doa. Waktu-waktu dikabul makbulnya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon kepada Allah, ada saahnya, ada waktunya. Ya, di antaranya saat kita berbuka puasa. Kemudian ketika kita sujud, dalam sujud. Karena dalam sujud itu apalagi ada doa, ya. Doa antara dua sujud itu, duduk antara dua sujud itu, Rabbil firli warhamni. Ada yang membaca doa seperti itu, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang artinya Rabbil firli, ya Allah ampunilah kami. Rabbil firli, ampunilah aku. Rabbil firli warhamni, sayangilah aku ya Allah. Wajburni, tambahkanlah ya kejelekan, tambahkanlah ya Allah, tambalkanlah kejelekan kami. Kemudian Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni, tingkatkanlah ataupun tingkatkanlah derajat kami, luhurkanlah derajat kami. Wajburni warfa'ni warzuqni, berilah kami rizki ya Allah. Wahdini, berikanlah kami hidayah ya Allah. Wa'afini wa'afu anni. Itu doa-doa dalam sholat, khususnya antara dua sujud. Kemudian dalam sujud juga kita memohon kepada Allah, itu adalah sa'id doa. Kemudian sepertiga malam, ya, dilanjut ibu dan bapak yang Allah muliakan. Kemudian setelah selesai sholat wajib, itu adalah sa'ah ijabah doa. Kemudian di antara adzan dan iqamah, antara adzan menunggu kita qomat, kita memohon kepada Allah, itu sa'ah ijabah doa. Kemudian di hari Jum'ah, ya, kemudian Lailatul Qadar dan yang lain, termasuk Idul Fitri, Idul Adha, ya, malam Jum'ahnya juga sama. Kemudian ketika kita berada di tempat-tempat yang lainnya juga sama. Insya Allah itu adalah saat ijabah doa. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, kemudian doa dalam Asmaul Husna. Doa dalam Asmaul Husna itu sangat dianjurkan sekali. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya. Bermohonlah itu adalah berdoa, meminta apa yang kita inginkan, baik kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat. Ya. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, mengetahui dan mempelajari asmaul husna beserta artinya merupakan cara yang dapat dilakukan oleh seorang muslim supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara menghafal, dengan cara mempelajari, dengan cara mengetahui asma Allah yang agung dan mulia yang disebut dengan Asmaul Husna, merupakan cara yang dapat dilakukan oleh seorang muslim supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Asmaul Husna bisa diucapkan dengan zikir, silakan. Dengan doa ya boleh. Bahkan itu dianjurkan, ya, dengan doa, memohon kepada Yang Maha Kuasa dengan nama-nama yang baik, ya, untuk perlindungan, ketenangan dan lain sebagainya. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, sewaktu-waktu yang lalu saya sudah menjelaskan beberapa nama-nama Allah yang agung dan mulia. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang yang ketiga, ya, Ya Malik. Nah, ini asma Allah yang berikutnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Nah, yang ketiga, nama-nama Allah yang agung dan mulia itu Ya Malik. Apa itu artinya Ya Malik? Kalau bahasa Indonesianya, Wahidat yang Maha Merajai. Nah, saya membaca kitab Tafsir Ibnu Katsir, ya. Di sini di halaman 1 ayat 27, Maliki Yaumiddin. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Nah, ini ada Malik, yang artinya yang menguasai di hari pembalasan. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, qara'a ba'dul qurra, jadi sebagian ahli qiraah membaca, ya, Maliki Yaumiddin, membaca dengan huruf mimnya
ada alifnya. Jadi dipanjangkan, memanjangkan huruf mim. Maliki yaumiddin. Kalau dibaca maliki, jadi memanjangkan huruf mim, ada alifnya, ma. Nah, itu berarti pemilik. Nah, bahkan ada juga yang membaca maliki yaumiddin. Nah ini ba'dul qurra, sebagian ahli qiraat ya membacanya. Ada yang membaca maliki yaumiddin, itu kebanyakan. Ada yang membaca maliki yaumiddin. Nah, kalau maliki yaumiddin tanpa alif, tanpa dipanjangkan, yang berarti raja. Nah, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Malik, wahidat yang maha merajai ataupun yang maha memerintah, kalaupun tidak dibaca dengan alif. Wahidat yang maha merajai ataupun dat yang maha menguasai. Ya. Nah, seperti dalam firman Allah surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Karena Allah itu adalah raja, karena Allah adalah Tuhan, ya Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, bahkan di Al-Fatihah itu ada beberapa nama-nama Allah yang agung dan mulia. Ya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ya, termasuk Malik. Ya. Jadi kita nama-nama Allah yang ketiga itu yaitu Malik. Kalau kita mau memohon kepada Allah, tambahkanlah dengan nida, ya Malik, wahidat yang maha merajai ataupun memerintah. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, bahkan di contoh surat yang lain, surat Al-Imran ayat 26, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah ini Allah berfirman dalam surat Al-Imran. Al-Imran surat ketiga dari 114 surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, yang artinya keluarga Imran. Di ayat 26 Allah berfirman, ayat ini yang artinya seperti ini, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Jadi Tuhan pemilik kekuasaan itu adalah Allah Rabbul Alamin. Ya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini ya, jadi menjelaskan tidak seorang pun mampu mengangkat derajat orang lain dan memuliakannya kecuali atas izinnya. Jadi kekuasaan adalah milik Allah. Ya. Seandainya engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan itu, jabatan itu adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Pemimpin. Tapi ada pemimpin-pemimpin yang mana merajai ya Rabbul Alamin, alam semesta alam, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya titipan, Allah menghendaki memberikan kekuasaan dan Allah juga ya cabut kekuasaan dengan seizinnya. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Itu adalah di tangan Allah semuanya. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, dalam keterangan yang lain, Allah itu adalah Khalik. Kita itu adalah makhluk. Allah itu adalah pencipta.
kita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita dengan adanya Allah beda. Adanya kita sebelumnya kita tiada, jadi ada, kemudian akan tiada, dan nanti akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih pada ayat yang pada surat yang sama, sebentar ya. Masih pada surat yang sama, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana thnataini, engkau mematikan kepada kami 2 kali. Wa ahyaitana thnataini, engkau menghidupkan kami 2 kali. Jadi kita itu dihidupkan oleh Allah 2 kali dan dimatikan oleh Allah 2 kali. Jadi kapan kita hidup dan kapan kita mati? Sebelum kita ada, berarti kita itu mati. Ya, terus ada. Nah, jadi sebelum kita ada di dunia ini, karena adanya kita sebelumnya tiada, berarti mati. Kemudian kita ada hidup sekarang. Jadi matinya sebelum kita hidup adalah mati terlebih dahulu, kemudian hidup. Setelah hidup akan mati kembali. Mati yang kedua kalinya, yang tak akan mati-mati lagi. Setelah mati yang kedua kalinya, nanti akan dibangkitkan oleh Allah yang kedua kalinya. Hidup yang kedua kalinya, yang tak akan pernah mati lagi. Nanti di yaumul qiyamah. Nah itu ibu dan bapak yang Allah muliakan, Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Yang mana kita harus memohon, meminta setiap saat. Baik dengan nama-nama yang lainnya, ya karena nama-nama Allah itu banyak, ataupun asma Allah yang barusan dijelaskan. Ya Malik, yang maha merajai. Ketika kita memohon kepada Allah, biasanya seorang pemimpin, seorang pejabat, penguasa, ya, ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, muliakanlah kami semua. Ya, ya Malik, wahai Tuhan yang merajai, ya, berilah kami kekuatan dalam melaksanakan amanah pimpinan anu, ataupun kekuasaan anu, ataupun sebagai anggota dewan, sebagai guru, sebagai dai dan lain sebagainya, sebagai ustadz, ataupun sebagai penguasa yang lain. Kita memohon kepada Allah dengan berbagai ya kerendahan kita, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang halus. Karena Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya, ini dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Kita memohon kepada Allah dengan rendah hati, dengan suara yang lembut. Ya, sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, bahkan para ulama mengatakan azabnya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita harus menghadap kiblat, itu dianjurkannya. Di samping kita harus mengarah ke kiblat, sebaik-baiknya arah adalah kiblat. Ya, dianjurkan kita mengarah ke kiblat. Ya. Kemudian kita mempunyai wudhu. Seandainya kita memohon kepada Allah tidak mempunyai wudhu dan tidak mengarah kepada kiblat, tidak apa-apa. Tapi dianjurkan kita memohon kepada Allah, berdoa itu adalah mengarah ke kiblat, kemudian mempunyai wudhu. Kemudian berdoanya dengan rendah hati dan suara yang lembut. Jangan terlalu keras, kecuali sebagai tour leader ataupun pembimbing ketika membaca doa supaya kedengaran. Ataupun kita membaca doa, memimpin doa, ya, dengan banyak orang, bisa kita mengeraskan suaranya supaya kedengaran, menghayatinya, meresapinya, apalagi membacanya dengan bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia, bisa meresapi, bisa menghayati ketika seseorang membaca doa didengar oleh banyak orang dan bisa menghayatinya. Ya, beda dengan orang ketika memimpin doa dengan suara yang tidak kedengaran.
Jadi serasa kita itu doanya kemana-mana gitu. Jadi kalaupun kedengaran lebih khusyuk. Kalaupun kedengaran menghayati maknanya lebih khusyuk ya. Nah, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, jadi berdoa kepada Allah itu dengan suara yang lembut, rendah hati, tidak mengeraskan ataupun suaranya tidak terlalu keras, supaya kita doanya dikabul makbul oleh Allah dengan tawaddu, dengan khusyuk ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, di pagi hari ini, di hari yang Senin, di bulan Rajab ini, kita senantiasa memohon kepada Allah, Tuhan semesta alam, ya, yang menguasai, yang merajai. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berdoa, ada doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa murafaqata nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an di sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesananya, ya Allah, pertemukanlah kami dengan nabimu, nanti ketemu dengan Tuhanmu nanti di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, karena waktu sudah menunjukkan jam 5.45. Ada waktu beberapa menit untuk bisa tanya jawab, ataupun ada yang ditambahkan oleh guru kita Ustadz Wijayanto, ataupun bunda kita Bunda Empet, ataupun Ustadz yang lainnya. Kami persilakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan Pak Mu untuk di. Baik Ustadz. Baik Ustadz, jazakallah khairan katsira ilmunya. Ya, ada beberapa hal terkadang kita suka ragu dengan doa itu ya, seperti kurang yakin gitu. Ini ada pertanyaan dari chattingan saya. Ya. Ustadz izin bertanya, doa terkadang ragu dan kurang yakin meminta kepada Allah. Tapi dengan doa itu ada keinginan terkabulkan. Bagaimana nih supaya keraguan dan keyakinan itu, keraguannya hilang, tapi keyakinan doa itu ingin terkabulkan supaya muncul, Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang tadi guru kita Bunda Empet, kalau kita memohon kepada Allah diawali dengan membaca istighfar, supaya menghilangkan keraguan kita. Bahkan doa kita yakin akan dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Kita memohon kepada Allah itu ya. Contoh kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki yang berkah, yang melimpah, yang halal banyak ya. Ketika kita meminta sesuatu yang tidak mungkin, ya Allah berikanlah kami pesawat terbang. Ya, seperti itu ya. Tapi mungkin saja seperti itu ya. Tapi untuk meyakinkan bahwa doa itu akan dikabul oleh Allah, menghilangkan keraguan kita, diawali dulu dengan kita membaca istighfar, kemudian membaca sholawat seperti yang guru kita Bunda Empet. Kemudian yakinlah doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ikhlas, dengan membaca istighfar, dengan kita rendah hati, kemudian dia pasrah dengan khusyuk memohon kepada Allah, insya Allah doanya akan dikabul makbul oleh Allah, dan keraguan juga akan senantiasa hilang. Yakin bahwa Allah adalah akan mengabulkan keinginan dan permintaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suaranya tidak ada Pak Mu. Baik Ustadz, terima kasih. Ini nyambung soal dengan pertanyaan yang kedua ya dari Ya, monggo. Ini bagaimana urutan berdoa yang sesuai dengan sunnah Rasul? Terkadang kita suka langsung aja gitu kan minta doa kepada Allah. Urutannya sesuai sunnah Rasul itu seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih ya. Ada para ulama itu ketika kita berdoa ya banyak diterangkan dalam beberapa kitab-kitab turas yang sudah kita ketahui ya. Pertama, di samping kita itu berada mengarah ke kiblat, kemudian berwudu, diawali dengan membaca istighfar, kemudian membaca sholawat, kemudian kita langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu dijadikan zikir
ataupun dijadikan doa aurat biasa, ya, asma-asma Allah yang agung dan mulia, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Salam, dijadikan wirid ataupun zikir, itu tidak apa-apa, tidak diawali dengan membaca istighfar atau membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berdoa, sebaiknya supaya lebih khusyuk, seperti Rasulullah SAW ketika berdoa itu senantiasa membaca istighfar lebih dahulu. Ya, insya Allah dengan membaca istighfar, segala kesalahan kita, ya, segala kekhilafan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita memohon dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus sebelum kita berdoa, ya, seperti itu. Itu dianjurkan memperbanyak istighfar lebih dahulu, ya, supaya doanya lebih khusyuk gitu. Seandainya ibu dan bapak yang Allah muliakan langsung berdoa, memang tidak apa-apa. Karena doa itu sebagian daripada ibadah. Ya, doa wa ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Insya Allah. Dalam kondisi apapun, dimanapun, keadaan apapun, kita senantiasa refleks. Kita memohon kepada ya Allah dalam bagaimanapun. Kalau ada gempa, ada musibah, adapun kejadian yang lainnya, kita refleks memohon kepada Allah dengan langsung, ya, menyebut nama-namanya ataupun asma-asmanya, tidak apa-apa, ya, insya Allah. Silakan. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti nih, ya. Masya Allah. Hadir terus ya Ibu Yuniarti. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya nih, supaya kita lebih dekat dengan Allah dalam Al-Fatihah Al-Malik, artinya menguasai dan merajai di hari pembalasan. Apabila ada perbuatan yang buruk, tetapi kehidupan menjadi lebih baik, minta ampun, saya pernah berbuat buruk nih. Bagaimana solusinya apabila memohon kepada Allah sebagai pemimpin, tapi juga tidak sesuai amanah yang diucapkan, Ustaz? Ya, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, terima kasih atas pertanyaannya. Seandainya kita mempunyai masalah dengan manusia terlebih dahulu, ya, kita harus memohon kepada hablum minanas terlebih dahulu. Ketika kita punya dosa langsung berhubungan dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah, kita langsung komunikasi dengan Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, sebesar apapun yang kita lakukan, kalau kita bertobat, kalau kita memohon kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat yang lain Allah berfirman, "Ghafirid dzanbi wa qabilit taubi." Ghafirid dzanbi, Allah mengampuni segala dosa kita. Wa qabilit taubi, wa qabilit taubah. Allah yang menerima tobatnya. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, insya Allah di hadapan Allah, Allah Maha Pengampun. Ya, kalau kata bahasa Sunda mah, mohon maaf Pak Mu, kalau tidak ada yang mengerti bahasa Sunda ini, tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun anrok. Tukang bobok, tukang mabok, tukang tarok, tukang merosotkeun anrok. Tukang bobok itu adalah pencuri. Ya, tukang mabok adalah tukang minum arak. Ya, kemudian tukang merosotkeun anrok itu adalah penzina. Jadi dosa besar yang dilakukan. Ya penzina, ya pemabuk, ya pencuri, ya pembunuh. Ya, dosa-dosa yang besar. Penzina, ya, kemudian pemabuk, pembunuh, kemudian satu lagi penzina, pemabuk, pembunuh, ataupun pencuri, dosa besar. Tapi dia itu bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah. Insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu ketika ibu dan bapak yang Allah muliakan, ada keraguan di hati kita bahwa ini masuk udhan kepada siapapun, bahwa ini mah termasuk kepada Allah, ini mah doanya tidak akan dikabul oleh Allah. Tapi insya Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, minta apapun silahkan, bebas, kemaslahatan dunia bahkan kemaslahatan akhirat, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu Ibu Yuniarti. Masya Allah hadir terus ya dalam kajiannya Ibu Yuniarti ya. Iya, baik Ustaz, ini ada dua pertanyaan terakhir, satu ya, dari Haji Kukuh nih, ya.
Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh meminta sesuatu yang spesifik? Misalnya nih Ustaz, berdoa minta rumah. Ya Allah, saya ingin rumah di Jalan Anu dengan mobil yang mereknya Anu. Boleh nggak Ustaz kayak begitu? Ini Ya, biasanya Ibu, saya kalau berdoa begitu. boleh-boleh aja kita memohon kepada Allah dengan permintaan hal duniawiyah seperti yang tadi saya informasikan. Duniawiyah boleh kita memohon meminta rizki kepada Allah, bahwa itu adalah rizki dari Allah yang dipakai, ataupun kendaraan, rumah, dan tempat-tempat yang lainnya, kita memohon boleh-boleh aja, ya. Karena hitungan matematika kita beda dengan hitungan matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya seseorang yang sudah menikah mendambakan ingin keturunan, berilah ya Allah keturunan, boleh. Bahkan itu dianjurkan, Rabbi habli minas shalihin. Ketika kita sudah punya rumah, sudah berkeluarga, pasti kita itu memohon untuk meminta supaya bikin rumah ataupun ada rumah. Boleh, boleh aja. Silakan. Karena itu ialah hal duniawiyah yang semua orang bisa. Ya, ke rumahnya tergantung, ada yang rumahnya SSSSSS gitu. Ada rumahnya yang biasa-biasa atau menengah, ataupun yang baik juga, ataupun yang modern dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Yang penting kita memohon kepada Allah. Bahkan kita memohon doa tempat yang berkah. Tempat yang berkah itu maupun dimanapun kita berada, nah, tempatnya berkah. Rumah kecil berkah, rumah besar berkah, rumah bertingkat berkah, banyak kendaraan berkah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Seperti yang saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaan rizki ataupun harta benda yang lainnya boleh. Meminta kita punya rumah, pingin kendaraan, atau pingin tanah dan lain sebagainya boleh. Tapi insya Allah matematika kita dengan matematika Allah beda. Apalagi kita memohon kepada Allah, meminta untuk disampaikan di Mekah dan Madinah. Ya, jadi rindu kita kepada Mekah dan Madinah, rindu kita di tempat yang agung dan mulia, meskipun secara matematika kita jauh, wah kita makan jauh lah, kapan kita pergi ke Mekah ke Madinah, tapi matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara sababiah kita tidak mungkin kita sampai ke Mekah, meskipun secara zahirnya kita tidak mungkin untuk membeli rumah, membeli kendaraan, tapi Allah Maha Kuasa. Allah memberikan rizki, karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serba mungkin, ya. Serba mungkin. Ada dalam penjelasan tadi saya di tulisan itu, ya. Jadi serba mungkin, yang tidak masuk akal jadi masuk akal, serba mungkin, yang tidak mungkin jadi mungkin. Gitu. Yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, yang kasabnya pas-pasan, ya, yang rizkinya pas-pasan, tapi Allah menyampaikan ke Mekah dan Madinah. Banyak orang yang biasa rizkinya, tapi ketika itu ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan kendaraan, ada yang memberikan yang lainnya di luar dugaan kita, ya. Tapi kita harus semangat memohon kepada Allah, karena itu adalah makhluk Allah, kita adalah makhluk Allah. Semoga Allah melembutkan hati orang lain, ya. Semoga Allah melembutkan makhluk-makhluk yang lain, ya. Semoga Allah mengijabah atau mengkabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik Ustaz. Ini ada satu di fitur chat, satu pertanyaan, satu lewat HP nih ya. Tinggal dua. Mangga. Baik, Ustadz, menyambung doa yang tadi Ustadz sampaikan, ada jamaah dari Ibu Haja Rita Julita ini menyampaikan izin tanya nih. Ketika jadi imam sholat untuk anak-anak, saya memimpin doa, tapi beberapa masih doa pribadi, seperti pakai kata Robbik Firli, bukan Robbana Firlana, karena refleks saja. Hafalan saya sejak kecil. Apakah mempengaruhi terkabulnya doa? Nah, terima kasih. Nah, terima kasih juga, ya. Terima kasih. Kalau kita berdoa banyak orang, sebaiknya domirnya dirobah, ya. Domirnya itu dirobah. Rabbik fili jadi Rabbana, gitu ya. Rabbana. Allahumma gfirli ketika kita banyak orang, kemudian diamini oleh banyak orang ketika kita berdoa, Rabbik gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berarti itu mendoakan diri pribadi kita tanpa mendoakan orang banyak.
dirobahlah gitu ya. Bagaimana ketidaktahuan kita, karena bahasa Arab itu banyak sekali, apalagi Al-Quran. Kalau doanya dalam Al-Quran, ibu dan bapak yang Allah muliakan, ya, Rabbi habli minas salihin. Contohnya dalam Al-Quran bisa didawamkan seperti itu karena itu dalam Al-Quran. Ataupun kita berdoa diberikan domir supaya banyak. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya. Ketika kita refleks berdoa dengan bacaan Rabbi fili warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, tapi banyak orang yang mengamini kita gitu ya. Tapi dengan niat ikhlas karena Allah, bahwa kita itu doanya untuk semuanya, insya Allah doa kita akan dikabul makbul. Tujuannya untuk semuanya, tapi domirnya untuk pribadi gitu ya. Tapi insya Allah ya, dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala, meskipun domirnya tidak dirubah, insya Allah akan dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya domirnya dirubah dengan jamak, dengan banyak, sebaiknya seperti itu. Kalaupun tidak apa-apa, asal di dalam hati bahwa ini adalah doa untuk semuanya. Insya Allah. Allah Maha mengetahui isi hati kita, meskipun bacaannya seperti itu gitu. Eta gitu, udah guru nage gitu, udah doa. Guru bahasanya doa gitu ya. Doa itu doa. Doa kolot mah nya gitu. Lamun cekolot gitu. Kalau kata orang tua seperti itu, kata buruk itu gitu, lamun bengkok, lamun panjang gitu ya. Banyak yang seperti itu, ya enggak apa-apa. Terima kasih Pak Mo. Baik, ada yang roaming nih dari wilayah Jogja, Ustaz. Iya, silakan Ustaz Guru Ya, kita. dengan bahasa Sunda kayaknya yang roaming orang Jogja. Silakan. Maaf Ustaz. Baik, Ustaz, nih kadang-kadang kita kalau berdoa seperti menditek kepada Allah gitu ya, memerintahkan. Ini bagaimana doa yang bagus tetapi juga tidak mendite atau menyuruh menyuruh kepada Allah nih. Ya, doa yang bagus itu seperti apa? Ini pertanyaan nih dari salah seorang jamaah lewat HP. Ya. Kadang kalau kita berdoa kan seperti menditek gitu kan, memerintahkan, padahal sebenarnya kita yang diperintahkan oleh Allah. Nah, gini bagaimana Ustaz? Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, ya, ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baiknya kita memohon dikuatkan iman Islam terlebih dahulu. Diberikan kekuatan iman Islam, kita nikmat sehat lahir dan batin. Selebihnya itu kita boleh meminta hal duniawiyah yang lain. Tapi agak merasa malu kalau kita meminta langsung memohon kepada Allah. Mohon maaf Pak Mu dan jemaah yang Allah muliakan. Ketika kita berdoa di depan Ka'bah Baitullah, langsung memohonnya seperti bukan tidak baik. Boleh-boleh aja. Ya Allah, kami datang ke tempat ini, ke tempat suci itu, ya. Banyak hutang, ya Allah. Banyak masalah, ya Allah. Yang didahulukan itu seperti itu gitu ya. Bukan tidak boleh, boleh aja. Tapi kita urutannya catatannya diutamakan nikmat iman dan Islam. Kita bisa menjadi ahli surga, diampuni dosa. Baru setelah itu itulah permasalahan curhat pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah terlebih dahulu, lalu minta pertolongan kepada Allah dengan memohon apa yang kita cita-citakan. Boleh curhat kita itu kepada Allah, bukan di WA, bukan di media sosial. Tapi keluh kesah kita harus curhat kita kepada Allah, apalagi di 2/3 malam. Itu adalah saah ijabah doa. Waktu diijabah doa, keluh kisah kita ketika kita memohon kepada Allah 2/3 malam, oke, silakan. Pintu surga, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepada Allah, curhatan kita kepada Allah, sakit kita itu keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, segitu Ustaz. Baik Ustaz, ini karena sudah waktunya habis. Saya teringat kalau dengan Bunda Empet nih, yang kalau manasik sering dikasih buku doa warna kuning. Doanya lengkap gitu ya, warna kuning ini. Ini biasanya Bunda Empet suka ngasih kalau kita lagi manasik gini ya. Ke saya belum dikasih, nanti minta. Lagi. Baik Ustaz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah jam 6 lewat 1 menit di waktu jam di rumah saya.
Mudah-mudahan ilmunya berkah dan kita makin mantap dengan doa-doa yang disampaikan dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan setiap permohonan. Ya, kita akan minta Ustadz Asep untuk berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan di hari Senin di awal pekan ini menjadi hari-hari yang spesial buat Ibu dan Bapak. Bangga Ustadz. Terima kasih Ibu dan Bapak, marilah kita memohon, khusyukkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan iman dan Islam sehingga kami bisa mendekatkan diri kepadamu siang dan malam. Ya Allah berikanlah kami kesembuhan lahir dan batin, sehingga aktivitas kegiatan sehari-hari tidak menghambat ya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kami semua ya Allah. Kami bersyukur ya Rabb. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Kau telah berikan kepada kami sehingga kami senantiasa bisa bersyukurnya setiap saat untuk bisa taqarrub diri kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, ridho-Mu ya Allah yang selalu menjadi harapan dalam segala tindakan. Ridho-Mu ya Allah yang selalu menjadi harapan dalam segala tindakan. Ridho-Mu ya Allah yang selalu menjadi tujuan dalam meniti kehidupan. Ya Allah, ridho-Mu yang selalu menjadi tujuan dalam meniti kehidupan. Hidup dan kehidupan yang ada dalam ridho-Mu ya Allah yang selalu didamba oleh semua hamba termasuk kami yang hadir pada kesempatan ini. Dengan ridho-Mu ya Allah segalanya akan menjadi mudah, akan menjadi terarah walaupun dalam masalah dan musibah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari balai dan musibah. Wabil khusus dengan wabah pada saat ini, jauhkanlah dari diri kami dan keluarga kami. Berikanlah kami kesembuhan lahir dan batin ya Allah, sehingga kami bisa mendekatkan diri kepadamu siang dan malam. Ya Allah, ya Rahmanad dunya wal akhirah, hamba-Mu yang banyak kesalahan dan banyak dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa, kesalahan ibu bapak kami yang masih ada ya Allah. Dosa, kesalahan anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Ampunilah ya Rabb seluruh dosa dan kesalahan kami ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian rizki kami ya Allah rizki yang berkah yang melimpah. Jadikanlah ya Allah diri kami dan keluarga kami keluarga yang senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan doanya. Ibu rahmati Allah. Besok insya Allah akan diisi kajian waraid dan mawaris bersama Ustadz Dr. Insinyur Haji Lukman Abdurrahman. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan terkait dengan program umroh dan haji di Khalifah serta kegiatan domestiknya, silakan bisa menghubungi Kang Dea atau Teh Ana. Di kolom Twitter chat sudah ada nomor-nomornya ya. Dan mohon doanya Bapak Ibu, insya Allah tanggal 6 ya Ustadz berangkat? Insya Allah, insya Allah. Tanggal 6 Maret Ustadz Asep akan bersama rombongan akan berangkat ke Tanah Suci dalam program umroh Khalifah. Mohon doanya mudah-mudahan rombongan sehat, dipermudah dan dilancarkan. Ya. Amin ya. Dan titip pesan Ustadz nanti bisa siaran langsung ya kajian. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Bunda Empet, terima kasih Pak Rustam Sumarna, terima kasih Ustadz Wijayanto sudah hadir, dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita tutup ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammad Mu dan Kang Dea mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.